modul 5. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat materi multiplexer dan juga komponen register. Tapi saya akan menjelaskan multiplexer dulu. Apa yang dimaksud dengan multiplexer? Multiplexer ini adalah satu komponen elektronik atau alat tertentu yang dipakai untuk memilih dua atau lebih masukan agar bisa meneruskan menuju bagian keluaran. Multiplexer ini merupakan inputan, terdapat banyak inputan, tapi yang dipilihnya adalah satu. Cara memilih inputan atau keluaran ini dipilih oleh selektor. Ya, selektor itu akan bergantung dari banyaknya jumlah biner bit ya, banyaknya inputan yang akan diproses. Nah, multiplexer dan demultiplexer. Di sini saya berikan penjelasan terdapat ada beberapa fungsi multiplexer, di antaranya sebagai jaringan telepon. Nah, pada jaringan telepon multiplexer atau biasa disebut dengan MUX, ini digunakan untuk mengintegrasikan sinyal audio. Proses ini dilakukan pada satu jalur transmisi. Contoh di sini terdapat beberapa device. Ya, di sini ada MP3 player, kemudian ada laptop, kemudian ada digital satelit, kemudian juga ada digital kabel TV, dan seterusnya. Misalkan ada 4 inputan. Misalkan di sini ada 4 inputan ya. Atau ada 4 device, yaitu MP3, kemudian ada laptop dengan sound card-nya, dengan kartu untuk menghubungkan ya. Ada input output untuk menghubungkan sound di sini, kemudian ada digital satelit dan juga ada kabel TV. Digital kabel TV. Nah, di sini multiplexer di sini akan menentukan mana yang akan didahulukan, mana yang akan dikeluarkan outputnya. Apakah MP3 dulu atau laptop dengan sound card-nya atau digital satelit atau juga digital kabel TV. Nah, untuk menentukan keluaran dari masing-masing inputan ini atau device yang ada, ini tentunya ada selektornya. Ada yang menseleksinya. Sebagai selektornya adalah A dan B, ya, A dan B. Nah, dari mana A dan B ini? A dan B ini bergantung dari banyaknya inputan atau device yang masuk. Karena ini ada 4 device ya. Ada 4 device. Berarti supaya 4 sama dengan 2 pangkat berapa supaya nilainya 4. 2 pangkat berapa supaya nilainya 4. Karena di sini ada 4 device. Jadi 2 pangkat N. N-nya itu berapa? N-nya berapa? 2, Pak. Oke, 2. Berarti 2 ya. Ya, betul 2. 2 pangkat N. 2 pangkat N berarti 2 pangkat 2 nilainya 4 ya. 4 itu adalah device atau inputan yang akan digunakan dalam multiplexer di sini. 4 itu di sini kan ada MP3 player, ada laptop, ada digital satelit, dan juga ada digital kabel TV. Nah, selektor A dan B, karena dia terdiri dari 4 inputan, maka A dan B ini sebagai selektornya, sebagai N-nya. N-nya tadi kan 2 pangkat N ya. 2 pangkat N, 2 pangkat 2 sama dengan 4 device. Maka N-nya itu adalah A dan B, yaitu terdiri dari 2 selektor, A dan B. N-nya itu adalah 2A dan B. 2 pangkat N kan tadi. Nah, A dan B, misalkan untuk selektor source-nya, misalkan nilainya, untuk 0 dan 0 itu adalah MP3 yang akan dikeluarkan. Untuk kode 0 dan 1 laptop yang akan dikeluarkan. 1 dan 0 adalah satelit untuk dikeluarkan. Dan 1 dan 1 adalah kabel TV yang akan dikeluarkan. Nah, ini akan dihubungkan ke dalam sebuah suara atau sound system ya, yang dihubungkan dalam sebuah sound system. Nah, untuk implementasi atau teknis pemahaman dari multiplexer nanti akan saya jelaskan di lanjutan modul ini setelah ini. Nah, ini adalah penerapan di real ya, di dunia nyata yang sering kita gunakan gitu. Jadi multiplexer ini adalah untuk menentukan keluaran mana yang akan yang akan dikeluarkan gitu dari banyaknya inputan. Atau pada sistem komunikasi.
MUX juga digunakan, MUX atau multiplexer atau disingkat dengan MUX juga digunakan dalam sistem komunikasi, jaringan komunikasi dalam sistem transmisi. Alat ini dipakai untuk meningkatkan sistem komunikasi agar bisa menjadi lebih efisien sehingga memungkinkan untuk mengirim data seperti video, audio dari saluran yang berbeda. Nah, contoh penerapannya tadi saya jelaskan di atas, di awal tadi. Nah, kemudian ada demultiplexer, multiplexer dan demultiplexer. Demultiplexer itu adalah untuk menerima sinyal output multiplexer dan mengubahnya kembali ke dalam bentuk asli dari data penerima. Multiplexer dan demultiplexer bekerja sama untuk melaksanakan proses transmisi dan penerimaan data. Contoh di sini. Contoh di sini ada single source, ada satu sumber ya, ada satu sumber, kemudian selektornya adalah demultiplexer. Selektornya demultiplexer yang multi destination, yang tujuannya banyak gitu. Dari satu sumber ini misalkan satu device ini adalah komputer misalkan. Dari komputer ini akan banyak fungsi tujuan yang akan menjadi destinasi ya dari sebuah selektor ya. Demultiplexer berarti kebalikan dari multiplexer. Nah, di sini ada laser printer, ada fax machine, kemudian bentar ya. Nah, ada fax, mesin fax, kemudian ada printer warna, kemudian ya ada macam-macam, ada banyak tujuan destinasinya. Ini kalau misalkan 4 dikali 1, demultiplexer 4 kali 1 atau multiplexernya 4 kali 1. Kalau misalkan 8, berarti 8 selektornya nanti ada 3. Ya, selektornya ada 3A, B, dan C. Atau kita namakan S0, S1, atau S2. Untuk selektor untuk memilih mana yang akan dikeluarkan atau tujuan dari sebuah resource ya, dari sebuah sumber. Nah, di sini tabel kebenaran dari demultiplexer, demux atau demultiplexer. Terdapat inputan 00, keluarannya adalah Y. Y di sini adalah keluaran yang bergantung pada selektor A dan B. Selektor A dan B, kenapa ada 2 selektor di sini ya? Karena ada keluaran yang akan menjadi multi destination-nya itu ada 4, yaitu di 0, di 1, di 2, dan di 3. Jadi sesuai dengan nilai biner 2 pangkat berapa supaya 4 device, ada 4 inputan ya, maka N-nya itu adalah sebagai selektornya, kemudian 4 itu adalah sebagai keluaran, sebagaimana penerapan dari gambar yang barusan kita pelajari. Kemudian transmisi dari sistem komputer satelit. Untuk transmisi sinyal data dari sistem komputer satelit atau pesawat ruang angkasa ke sistem tanah menggunakan satelit GPS atau Global Positioning System. Rangkaian multiplexer, ini saya akan jelaskan terkait multiplexer 4 dikali 1. Kenapa 4 dikali 1? Karena inputannya 4 dan keluarannya 1. Selektornya 2. Ya, tergantung banyaknya inputan yang akan masuk ya. Maka itu adalah sebagai selektornya. Itu 2 pangkat N-nya itu adalah selektor. Nah, di sini saya berikan penjelasan. Perhatikan saja yang tulisan berwarna hitam ya. Nah, di sini ada input. Inputnya itu adalah I0 sampai I3. Ya, ada 4 buah inputan. Jadi multiplexer tadi kita review kembali, merupakan rangkaian kombinasi yang menyeleksi satu dari sekian banyak informasi biner dan hanya menghasilkan satu garis output ya, dan hanya menghasilkan satu garis output. Outputnya yang mana? Outputnya itu adalah yang ini ya, Y sebagai outputnya.
Nah, ini sebagai output. Y ini sebagai output. Y sebagai output. Inputnya adalah I0, I1, I2, dan I3. Ini adalah inputnya. Ya, itu adalah inputnya. Kemudian, karena ada 4 buah input, berarti 4 dikali 2 pangkat N ya. 2 di pangkat berapa supaya nilainya 4. Kenapa 2? Karena biner ya. Data yang akan dimasukkan adalah biner. Biner itu adalah dengan konvensi angkanya adalah 2. 2 pangkat N berarti 2 pangkat N adalah 4. 2 pangkat 2 adalah 4. Ya, maka N-nya itu 2. N-nya itu adalah sebagai garis selektor, yaitu S0 dan S1. Kalau 8 gimana? Ya tinggal kita tambahkan pangkatnya gitu. Kalau 2 pangkat 3 berarti 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Maka inputannya ada 8. Berarti kita tinggal tambahkan bawahnya gitu. I0 sampai I7. Berarti ada inputan 8 buah input. Sedangkan selektornya ada 3, yaitu N ini tadi. Ya, kalau dia 8 ya. Kalau 8 kali 1, keluarannya tetap 1. Nah, untuk menentukan tabel kebenaran dari multiplexer ini, yaitu S0 dan S1. S0 dan S1. Nilai binernya yaitu 00, 11, 01, 01. Ya. Ini sudah terisi ya. 00, 11 untuk S1, S0-nya itu 01, 01. S0-nya itu 01, 01. Kemudian, kalau misalkan kita I0 itu kita berikan nilainya sama dengan 0, I1 itu adalah 1, kemudian I2 itu adalah 2, dan I3 adalah 3, maka untuk mengisi output dari masing-masing ini adalah 0, 0 di kita masukkan dari biner terkecil dulu ya. Biner terkecil itu adalah 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya. 2 pangkat 0 sama dengan 1, bilangan berapapun yang kita pangkatkan 0, maka nilainya 1. Karena garis seleksi dari S0 itu adalah 01, 01, S1-nya yaitu 0011. Jadi mulai dari biner terkecil 2 pangkat 0 sama dengan 1, kemudian 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi di sini adalah 0, 0 di diulang aja. Multiplexer itu adalah kombinasi dari menseleksi ya, kombinasi yang menseleksi satu dari sekian banyak informasi biner dan menghasilkan satu garis output. Tentunya perlu adanya data selektor. Data selektor di sini adalah data selektor itu yaitu dari 2 pangkat N. Karena di sini ada 4 buah input, 4 dikali 1 ini sebagai inputnya, kemudian 1 ini sebagai keluaran atau outputnya, maka 4 inputan yaitu kita namakan I0 inputan 1, I1 inputan 2, I2 inputan 3, I3 inputan 4. Maka ada 4 buah input. 4 sama dengan 2 pangkat N. N-nya ini berapa? Supaya 4, maka N-nya ini kita berikan nilainya 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, nilai N sama dengan 2 inilah sebagai selektornya. Selektornya yang kita masukkan ke sini. Ke S0, 1, dan S0. Ya, selektornya sebagai terdiri dari 2 selektor, yaitu kita namakan selektornya yaitu S0 dan 1 atau garis seleksi ya, selektor atau garis seleksi. Nah, bagaimana kalau misalkan dia terdiri dari 8 inputan, ya, maka kita tinggal tambahkan pangkatnya gitu. 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka terdiri dari garis seleksinya itu ada 3. Kita tinggal tambahkan di sini S0, S1, S2 sebagai selektor.
pada contoh ini kita memberikan dengan 4 input, ya, dengan 4 input. Kalau misalkan I0 itu desimalnya 0, 0 itu desimalnya 0, I1 desimalnya 1, I2 desimalnya 2, I3 desimalnya 3. Maka kita buat sebuah tabel kebenaran dari multiplexernya dengan 1 ya, dan 0. Dan juga ini sebagai garis seleksi ya. Atau selektornya, selektor itu sebagai garis seleksi, kemudian outputnya, Y, outputnya. Maka untuk S1 karena terdiri dari 4 buah inputan, maka binernya adalah 0, 0, 1, 1, kemudian 0, 1, 0, 1. Kemudian untuk menghasilkan outputnya Y sama dengan 1, 0 itu dari mana? Karena kita mulai dari biner terkecil dulu. Biner terkecil itu adalah S0. S0 berarti 2 pangkat 0. Kemudian S1 berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 0 nilainya berapa? 1 ya. Karena bilangan berapapun yang di pangkat 0 nilainya 1 ya. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1 nilainya 2. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Multiplexer itu adalah ini ya, 0 dan 1. 0 dikali 1, 0 dikali 1 berapa? Ini kan 0 nih. Ini kan 0 kan untuk yang baris pertama. Ini 0 ya. 0 dikalikan 1 berapa? 0, Pak. 0 ya, 0. Kemudian 0 dikalikan 2 berapa? 0. 0. 0 dan 0. Maka 0 ditambah 0, 0. 0. Maka 0 di sini kan keluarannya 0. 0 itu desimalnya 0 itu diwakili oleh input berapa? Input berapa? 0, Pak. Input 0, Pak. Ini kan, Input 0, 0 itu diwakili oleh input 0 ya. Berarti ini kan ya. Iya, Pak. Nah, berarti keluaran Y-nya itu adalah I0. 0. Nah, untuk berikutnya, 1 dikalikan 1 berapa? 1 dikalikan 1. 1 ya di sini. 1, Pak. 0 dikalikan 2. 0, Pak. 0. 0, Pak. 0 ditambah 1. 0 ini ditambah 1 ini nilainya 1, Pak. 1. 1 itu diwakili oleh input berapa? 1, Pak. Input 1. Berarti ini ya kita tulis ya. Maka keluaran 0, 0 dan 1 itu keluarannya adalah I1. Kita tulis di sini I1. Berikutnya 0 dikalikan 1. Berapa? 0 ya? 0. 1 dikalikan ini 2. 2 ditambah 0. 2, Pak. 2 itu diwakili, desimal 2 diwakili oleh I2. 2. 2. Berikutnya I1. Ini dengan ini berapa? 1 kali 1, 1. 1, Pak. 1 kali 2. 2, Pak. 2 tambah 1, 3. 3 itu diwakili oleh input 3. Maka keluarannya I3. Inilah fungsi boolean. Ini yang fungsi booleannya. Ya. Fungsi boolnya. Fungsi boolean. Nah, kita akan menggunakan suku min yaitu untuk mengkomplementkan nilai 0. Nilai 0 itu menjadi 1. Kalau 1 berarti tetap 1. Sedangkan 0 itu kalau nilainya 0 kita komplementkan dengan 1. Kenapa pakai suku min? Karena suku min ini mudah untuk penerapannya gitu, sederhana. Jadi kita berikan Y sama dengan
Ya, kita tulis dari sini. Baris pertama dulu. Baris pertama yang ini dulu ya. Baris pertama dari tabel kebenaran. Berarti 0, kemudian komplement dari S, karena ini 0 kan, kalau pakai suku min berarti kita harus komplementkan menjadi 1. Berarti S0 ini kita komplementkan menjadi 1. Jadi menjadi 1 ya, di S0 komplement, supaya nilai 0-nya itu 1. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya, ini 0. Supaya 0 ini menjadi 1, maka kita komplementkan ya S1-nya. Berarti S1 komplement. Ditambah I 1. 1 kita tulis di sini, baris berikutnya I1 dikali, karena nilainya 1 untuk S0, maka kita tidak perlu komplementkan. Tetap kita tulis S0, kemudian untuk S1-nya nilainya 0, maka kita komplementkan nilai 0-nya. S1 komplement. 1 komplement. Ditambah untuk baris berikutnya itu I2. Baris ketiga ya, I2. Berarti I2 kita tulis, I2. Kemudian S0-nya itu kita komplementkan supaya nilainya 1. Berarti S0 komplement ya. S0 komplement. Berikutnya, S1-nya sudah 1 nilainya, binarnya. Jadi kita tidak perlu mengkomplementkan S1. Kita tinggal tulis saja S1. Berikutnya yang terakhir, baris terakhir, 3. S0-nya 1, jadi tidak perlu kita komplementkan lagi S0-nya, karena sudah bernilai 1, berarti kita tinggal tulis S0, kemudian S1 juga sudah bernilai 1, jadi kita tidak perlu komplementkan ya, berarti S1, kita tinggal tulis S1. Nah, inilah yang akan kita buat gerbang logikanya dari multiplexer untuk 4 dikali 1. Untuk 4 masukan dan 1 keluaran. Nah, bagaimana caranya? Caranya ada di bawah ini. Nah, caranya ada di bawah ini. Ini kan kita udah dapat ya. Sudah dapat untuk gambar logika, rangkaian logika dari multiplexer 4 dikali 1. Kita tinggal tuliskan saja dari sini. Kita tuliskan I0, I1, I2, I3 sesuai dengan banyaknya input tadi. Kemudian S0 dan S1. Karena ada komplement di sini tadi ya, ada penegasiannya. Kita buat komplementnya di sini sebagai dengan lambang, dengan simbol seperti ini. Ya. Dengan simbol seperti ini, kita buat di sini komplementnya untuk S0 dan S1. Jadi setelah kita tuliskan masing-masing inputan dan selektornya, kita tinggal tarik garis ke bawah, misalnya garis ke sini. Ya. Kemudian kita tarik lagi garis ke sini untuk I1. Kemudian I2 juga kita tarik garis ke sini ke bawah. Kemudian I3-nya kita tarik garis ke bawah. Kemudian IS0 sebagai selektornya kita tarik ke bawah. Karena ada komplement, maka kita hubungkan S0 komplementnya gitu di sini. 1 kita tarik garis sampai ke bawah supaya bisa menggambar gerbang logikanya. Kemudian karena ada komplement untuk S1, kita tinggal tarik garis ke sini sebagai komplementnya. Ya kan? Nah, karena ini perkalian, 0, S0 komplement dikali S1 komplement, berarti ini menggunakan operator apa? Perkalian. N. Ya, ini menggunakan N. Ini juga menggunakan N. Ya kan? Ini juga menggunakan N. Ini juga N. Sedangkan tambah itu adalah operator OR. Ini operatornya OR. Ini juga operatornya OR. Jadi untuk I1 ini ya, mulai I1 dikalikan
I1 dikali S0 komplement. S0 komplement itu di mana? Di sini. Ini kita tarik I1 dulu. Maaf, ini I0 ya. I0 dikali S0 komplement dikali S1 komplement. Jadi karena ini sudah ada garis I1, kita tinggal arahkan ke gerbang N. Karena gerbang N itu simbolnya seperti ini ya. Ingat gerbang N itu simbolnya seperti ini. Ya kan? Tergantung inputannya berapa. Gerbang N itu simbolnya ini. Ya kan? Ini inputannya. Inputannya berapa gitu. Kemudian gerbang OR itu simbolnya seperti ini. Tergantung inputannya berapa nanti ya. Nah ini N perkalian, maka perkalian kita tarik dulu I0, kemudian kita buat A di sini dulu, ya, garis ke sini, kemudian kita buat gerbang N di sini ya. N seperti ini, kemudian dikalikan S0 komplement. S0 kan ini garisnya ya. Ini S0 garis S0, tapi dia ada komplemennya, berarti kita tarik dari garis komplemennya. Kemudian kita berikan bulatan di sini untuk penanda bahwa ini adalah dikali dengan S0 komplement. Arahkan ke sini. Kemudian dikali S1 komplement. Ini garis S1, tapi ada komplemennya. Berarti kita tarik garis S1 komplement, kemudian kita arahkan ke gerbang. Nah, sudah selesai untuk operasi perkalian dari gerbang pertama. Yang ini ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Kalau belum, kita ulang saja dari awal. Halo? Bisa ya? Bisa, Pak. Berikutnya, gerbang N berikutnya ini I1. Kita tarik I1, garis I1, tarik ke sini. Kemudian membuat gerbang N, karena ini perkalian. Tarik satu garis ke kanan, seperti ini. Kemudian kita buat gerbang N, seperti ini. I1 dikali S0. S0 itu garisnya yang ini. Dikali S0, tarik ke bawah, kemudian arahkan ke kanan untuk membentuk gerbang logika N sebagai inputan N. Kemudian dikalikan S1 komplement. S1 komplement berarti garisnya yang ini. Dapatkan kemudian ke sini. Nah, untuk operasi yang kedua, pembentukan gerbang logika yang kedua, sudah selesai. Tinggal yang ketiga, itu I2, S0 komplement, dan S1. I2, berarti kita tarik garis ke sini, menuju gerbang N. I2, kemudian S0 komplement. S0 komplement itu yang ini, kita tarik dulu ke bawah. Kemudian kita tarik ke kanan untuk membentuk gerbang N, kemudian S1. S1 tidak komplement, berarti tidak melewati garis komplemennya. Nah, kita arahkan ke sini. Kemudian bentuk gerbang N. Untuk yang ketiga juga sama, yaitu I3, tarik garis I3 di sini. Kanan untuk membentuk logika gerbang N. Kemudian dikalikan S0. S0 itu garisnya yang ini. Tarik ke kanan, kemudian dikali S1. Yang ini kita bulatkan untuk penanda bahwa ini adalah gerbang inputan S1. Sudah selesai. Untuk operasi N-nya sudah selesai. Tinggal, karena di sini masing-masing ada OR. Dihubungkan dengan OR. Kita tinggal buat gerbang OR-nya seperti ini. Bagaimana simbol gerbang OR. Kemudian ini keluarannya yaitu berupa Y.
Nah, kita hubungkan masing-masing yang tadi ke gerbang operasi OR. Maka rangkaian logikanya adalah seperti berikut. Nah, untuk lebih jelas bisa dilihat yang sebelah kanannya ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Bagaimana kalau misalkan inputannya itu ada 8? Nah, kalau 8 berarti kita tinggal tambahkan simbol inputannya, gitu ya. Simbol inputannya berarti kalau tadi I sampai I3, maka inputannya kalau 8 tinggal tambahkan 4 inputan lagi, yaitu I7 sampai I7. Seperti ini. 8 dikali 1. Berdasarkan kebenaran dari inputan ini, 8 kali 1, berarti ada 4 dikali 1, 2 kali ya. Selektornya tetap 2. Kemudian register. Register adalah komponen yang lebih kompak, maksudnya komponen gerbang logika lebih kompleks, lebih lengkap daripada komponen gerbang logika flip-flop. Yang mana sebenarnya register ini adalah dibangun dari gerbang flip-flop ya. Register berdasarkan data dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Di sini ada 10 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kelompok berdasarkan pengelompokan register. Register data digunakan untuk menyimpan bilangan integer, register alamat menyimpan alamat digunakan untuk mengakses memori, register tujuan umum dapat menyimpan data maupun alamat, register floating point menyimpan bilangan floating point, kemudian register konstan menyimpan nilai yang hanya dapat dibaca, register vektor menyimpan data untuk melakukan pemrosesan vektor, register tujuan khusus menyimpan kondisi program termasuk di dalamnya pencacahan program, stack pointer, dan register status. Register dengan tujuan khusus ini sama ya dengan yang di atas. Kemudian register yang terhubung dengan pengaksesan memori seperti register panahan atau buffer register data, dan register alamat. Komponen register komponen itu terbagi menjadi 2, yaitu kombinasional dan juga sekuensial. Kombinasional ini terdiri dari multiplexer, demultiplexer, decoder, encoder, aritmatik elemen, sedangkan rangkaian sekuensial ini komponennya terdiri dari paralel register dan shift register dan juga counter. Tipe kombinasi dan sekuensial, komponen dan fungsi ini berbeda, bisa dilihat pada tabel berikut. Beberapa referensi bisa diakses melalui wiki-electronica.com dan seterusnya. Beberapa referensi saya baca, kemudian dari buku saya ambil dari William Stelling. Kalau bukunya dari William Stelling, ini organisasi arsitektur komputer, rancangan kerja, bisa dilihat di sini, dia juga ada. Kemudian satu lagi buku yang saya rujukan yaitu organisasi dan arsitektur komputer Syahrul, yang ini bisa dibaca, kemudian di perpus ada. Saya kira itu untuk materi hari ini, multiplexer, demultiplexer, dan penjelasan singkat terkait dengan register. Kalau ada pertanyaan boleh dipersilakan sebelum kita tutup.